Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali, ya. Kemudian kita masih dalam keadaan puasa di hari yang ke-7 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah dilapangkan rezekinya dan kita tambah soleh-solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengisi kultum dengan materi keutamaan dan manfaat berwudu, ya. Tidaklah Allah memerintah sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di belakangnya. Demikian pula di balik perintah wudu, di samping sebagai syarat sholat dan beberapa ibadah lain, wudu memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, yang dikabarkan dalam hadisnya. Berkat wudu, ya, ini adalah keutamaan yang pertama. Berkat wudu, kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan, ya. Tidak heran usai berwudu dan sholat sunat 2 rakaat seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis berikut, ya. Tidaklah seseorang pun dari kalian yang mendekati wudunya, kemudian berkumur, menghirup udara, dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air. Kemudian, tidaklah ia membasuh wajah sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian, tidaklah ia mencuci kedua tangannya hingga siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung jari-jarinya. Kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga 2 mata kaki, sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kaki akan keluar dari ujung jari-jarinya bersama air. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas, ya, untuknya. Kemudian salat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, ya. Dengan berwudu, kesalahan dari setiap anggota bagian tubuh kita oleh Allah akan dihapuskan, ya. Kemudian yang kedua di sini, keutamaan yang kedua, bahwa malaikat akan mendoakan dan meminta ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas hamba atau manusia yang bersuci sebelum tidur, ya. Siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tertentu, dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keutamaan yang ketiga, ya, bisa mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa manusia, ya. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW ini menyebutkan, ya, pernah suatu ketika, ya, Rasulullah itu bertanya kepada sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasul." Beliau melanjutkan, "Menyempurnakanlah wudu di pagi hari yang dingin, bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi, lalu memperbanyak langkah ke masjid dan menanti sholat
Sedangkan keutamaan yang keempat, anak-anak, ya, orang yang berwudu itu ada 10 kebaikan telah menanti orang tersebut. Dalam hadis diriwayatkan, ya, oleh Imam Ahmad bahwa 10 kebaikan telah menanti orang yang berwudu dalam keadaan belum batal wudu. Begini, ya. Siapa saja yang berwudu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Dan yang terakhir di sini, keutamaan yang kelima, bahkan terang dan tidaknya wajah seseorang hamba pada hari kiamat salah satunya ditentukan pada kebiasaan wudunya di dunia, ya. Jadi wudulah yang memberikan bekas pada wajah dan tangannya, dan bekas itu akan jelas terlihat. Maka Rasulullah SAW menyarankan untuk melebihi bagian tubuh yang dibasuh pada saat berwudu. Demikian seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah. Pernah pada suatu ketika Nuaim ibnu Abdullah, ya, mendapati Abu Hurairah sedang berwudu di belakang masjid. Terlihat ia mengangkat kedua lengan atasnya. Kemudian Abu Hurairah menghadap kepada Nuaim dan mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-ghur dan al-muhajjalun karena bekas wudu. Siapa saja yang mampu memanjangkan ghurnya maka lakukanlah." Ya, di sini yang dimaksud ghur adalah warna putih yang ada pada kening kuda, sedangkan muhajjal warna putih yang ada pada kedua tangan dan kakinya, sehingga cahaya yang terlihat pada bekas wudu pada hari kiamat disebut dengan ghur dan muhajjal, artinya cahaya yang berwarna putih, ya. Itu ada di bagian kening, tangan dan kaki yang biasa dibasuh pada saat wudu. Lah itulah anak-anakku, ya, kelima keutamaan dalam berwudu. Setelah kalian mengetahuinya, yuk kita lakukan kebiasaan berwudu, ya, agar muka kita bercahaya, ya. Dalam bahasa Inggris itu muka kita agar glowing, ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan dan jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.